Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebagai awal dari pembahasan ini kita akan mengulas lebih lanjut subtema mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Jadi ya, pertama dalam hal ini hak warga negara, hak sebagai warga negara dan dilindungi hukum. Nah, sebagai warga yang berbangsa dan bernegara, kita mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dan dilindungi oleh hukum. Pemerolehan hak harus sejalan dengan pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara, ya, demi terciptanya keamanan dan kedamaian dalam bernegara. Kemudian mengenai 3 unsur pokok hak dan kewajiban warga negara yang meliputi hak, kewajiban, dan warga negara. Ya. Jadi sebelum membahas lebih dalam, dapat diketahui jika hak dan kewajiban warga negara memiliki 3 unsur pokok. Ya. 3 unsurnya ya seperti yang disebutkan tadi, yaitu hak, kewajiban, dan warga negara. Arti dari masing-masing unsur itu adalah sebagai berikut. Pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang bersifat mutlak, menjadi milik kita, dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Dalam bukunya ya, yang berjudul Pembukaan maaf Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, pokok-pokok kaidah fundamental negara, ya, dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Noto Nagoro mendefinisikan pengertian hak sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Ya. Nah, kedua, kata dasar wajib, ya, menurut Noto Nagoro, adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan sedangkan warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah dalam negara yang diduduki dan mengakui sistem pemerintahan di dalamnya. Lebih jelasnya, warga negara atau penduduk adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu menurut perundang-undangan negara. Ya. 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 Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal tentang warga negara telah diamanatkan meliputi pasal 26, ya, 27, 28, dan 30. Ya, pasal-pasal tersebut isinya adalah sebagai berikut. Pasal 26. Nah, pasal 26 ayat 1 itu menyatakan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 mengatakan, segala warga negara bersamaan dengan kependudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, ya. Nah, dalam pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
tanpa ada kecualiannya ya. Jadi setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Nah, pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak baginya. Ya. Dan pasal 28 itu menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ya. Jadi memang ini semua sebetulnya hak-hak pribadi atau hak-hak warga negara. Pasal 28 ini, tetapi tidak bisa semena-mena juga. Agar tidak terjadi kesemena-menaan, maka ya harus ditetapkan dengan undang-undang untuk pelaksanaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan. Kalau tidak, ya tentu tidak akan ketertibannya karena orang akan membawa egonya masing-masing begitu. Kemudian pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ya. Jadi secara personal, ya setiap warga negara itu punya kewajiban ya untuk membela hak dan kewajiban ya dalam melakukan pembelaan negara. Jadi yang namanya hak itu ya tergantung dia mau tunaikan atau tidak. Tapi ada juga kewajiban tertentu ya. Misalnya tentang wajib militer dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada ketentuannya juga. Ayat 2 adalah pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Jadi itu hak dan kewajiban warga negara itu ya tidak bebas. Konstitusi ini memang ya sifatnya sebagai hukum dasar, dia masih bersifat sangat umum sehingga harus diatur lebih lanjut oleh undang-undang untuk menjalankan pasal-pasal yang ada di undang-undang dasar. Jadi begitu. Nah, hak kita sebagai warga negara, maksudnya ya sebagai warga negara kita mendapatkan hak untuk mendapat perlindungan hukum, pekerjaan, penghidupan yang layak, hak untuk memilih, meyakini, memeluk kepercayaan, mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum, mendapat pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu dengan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Nah, aspek penting hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi warga negara adalah warga yang mendiami suatu negara dan diakui oleh peraturan yang berlaku di negaranya. Ya. Jadi yang disebut warga negara itu ya harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan tentunya. Ya. Nah, di Indonesia barang tentu ada Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Nah, tentu sebagai warga negara harus menjaga kedamaian dan ketertiban negara dengan menjalankan kewajiban. Dan pada akhirnya mendapat hak-hak sebagai warga negara. Nah, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi setiap warga negara itu punya hak ya, untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. Ya. Tinjau dari aspek kemanusiaan. Ya, namanya hak itu ya harus diperjuangkan agar tercapai. Begitu. Sudah barang tentu dengan cara-cara yang benar, artinya tidak melanggar hukum. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ya, jadi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya, jadi
Ini untuk menghindari apa? Kesemena-menaan. Ya. Jadi ya kalau orang lain bisa hidup, saya juga harus hidup, kan begitu ketentuannya. Ya. Jadi dia punya hak untuk mempertahankan hidupnya dan kehidupannya. Dalam kehidupan ini saya harus bagaimana ya terserah saya selaku pemegang hak begitu. Mau jadi insinyur, jadi dokter dan lain sebagainya, ahli hukum, ya, itu hak. Ketiga, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ya, jadi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk berkeluarga, ya, sudah barang tentu itu merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, begitu. Empat, hak atas kelangsungan hidup. Jadi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Sehingga tidak heran kalau untuk menindaklanjuti ini pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak. Kelima, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, ya, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Ya, itu hak untuk mengembangkan diri. Keenam, hak untuk memajukan diri, ya, dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Memajukan diri. Yang kelima, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Ya. Jadi kita berbicara dalam konteks equality before the law, ya, setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum tanpa kecuali. Ya, nah, ini secara textbook atau teorinya, tapi dalam pelaksanaannya ya masih banyak kita temukan ketimpangan itu. Ya, inilah dibutuhkan adanya kesadaran hukum serta pelaksanaan hukum yang artinya secara tegas, tidak pandang bulu, begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, ya, atau hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, ya, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi seperti halnya sekarang ini isu-isu mengenai hak asasi manusia itu sangat mengemuka, ya. Jadi cenderung juga bahkan diimplementasikan secara berlebihan bagi orang-orang tertentu, ya. Ya, artinya dipakai golongan mayoritas untuk menekan minoritas, ya, ya hak. Tapi ketika berbenturan dengan undang-undang maka ya harus itu juga harus dipikirkan. Ingat, yang namanya hak asasi kita itu ya memang bebas, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya, karena hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Nah, disinilah perlunya adanya hukum, ya, untuk membatasi hak asasi tersebut. Jadi timbulnya sebuah undang-undang, maka ya pada saat itulah hak asasi kita itu dibatasi oleh undang-undang tersebut, begitu, ya. Artinya kita setuju hak asasi kita dibatasi, tapi bukan oleh siapa, tetapi oleh hukum.
Lain hal kalau kita merasa hak kita, terbitnya undang-undang itu merugikan kita secara personal, nah itu juga bisa kita menuntut. Artinya hak-hak kita ini kan diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar, hukum dasar itu, ya. Itu hak kita sudah ada di situ semua. Nah, kalau suatu undang-undang dirasakan merugikan kita, ya, secara personal, kita dapat menggugat undang-undang tersebut, ya, agar dibatalkan, ya. Nah, bagaimana caranya? Ada dua hal. Pertama, dengan cara legislative review, artinya dalam proses di legislasi atau di DPR, ya, agar dirubah. Tapi hal ini biasanya sulit dilaksanakan karena apa? Ya, produk dari undang-undang adalah produk dari DPR sendiri, ya. Sehingga kalau kita tidak puas paling ya harus pakai cara kedua, apa? Dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Apakah benar ya penerapan undang-undang ini yang merugikan kita ini bertentangan dengan undang-undang dasar? Kalau nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang dasar berdasarkan pembuktian di Mahkamah Konstitusi, itu sudah barang tentu akan dicabut atau dibatalkan begitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian adapun apa ya? Hak akan didapat oleh warga negara jika kewajiban yang diembannya sudah terpenuhi agar terjadi keseimbangan. Kewajiban warga negara ya disebutkan di sini. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ya, pasal 27 ayat 1 berbunyi demikian. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Jadi dalam konteks seperti yang sebutnya tadi, equality before the law, ya, semua harus tunduk pada hukum, ya. Artinya semua harus sama tanpa melihat latar belakang, kaya miskin, tua muda, ya, punya jabatan atau tidak, itu harusnya seperti itu kalau kita bicara dalam konteks pasal 27 ayat 1 ini, ya. Begitu. Demikian juga dalam pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan, ya. Pemerintahan itu kan sudah barang tentu mengatur kepentingan umum. Jadi tidak boleh karena dia pemegang kekuasaan sehingga dia mempergunakan kekuasaan itu secara sewenang-wenang. Artinya kalau menyangkut kepentingan pribadinya, keluarganya, kelompoknya, itu mengesampingkan kepentingan-kepentingan kelompok lain tanpa melihat secara proporsional. Nah, proporsionalitas tersebut ya harus didudukan menurut aturan yang berlaku. Artinya, kewenangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan itu ya karena dia diberi wewenang oleh aturan, oleh hukum. Jadi di situ batasan-batasannya, ya. Nah, kalau dia bertindak di luar batasan, ya, batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, otomatis ya pemerintahan itu secara melawan hukum. Misalnya, contoh, seorang kepala daerah, misalnya wali kota, secara sewenang-wenang melakukan penggusuran terhadap masyarakat. Nah, ini harus didudukan. Apakah proses penggusuran itu memang dia punya wewenang untuk menggusur itu, tapi tidak semena-mena. Supaya tidak semena-mena, ada ukurannya. Berwenang atau tidak menggusur, itu dilihat dari aturan. Ya. Apakah sudah sesuai aturan yang diterapkan untuk pelaksanaan penggusuran itu? Nah, di
Disinilah kalau kita bicara dalam konteks negara hukum, maka kalau merasa dirugikan atas keputusan lembaga negara, artinya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara itu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ya, kalau badannya berarti instansi ya, instansi publik atau pemerintahan begitu. Kalau pejabat ya pejabat pemerintahan, wali kota, gubernur, kepala dinas, ya, sepanjang itu yang diterapkan oleh undang-undang tentang administrasi pemerintahan, begitu. Nah, disitulah diatur sejumlah kewenangan yang harus kita. Kalau melanggar dari itu atau kita merasakan dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut, ya kita bisa melakukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara tersebut. Artinya kita menggugat ke peradilan tata usaha negara. Ya, kalau di Kota Kendari ini di Jalan Badak di Poasia sana, dekat Polsek Poasia sana ada peradilan tata usaha negara. Disitulah tempat kita memperjuangkan hak-hak kita kalau dilanggar oleh keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, pejabat publik, atau bahasa hukumnya adalah keputusan tata usaha negara. Jadi sehingga tidak heran kalau kita berperkara di pengadilan tata usaha negara itu ada objek sengketanya adalah namanya keputusan tata usaha negara, sehingga namanya sengketa tata usaha negara. Ya, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Nah, ini pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Jadi hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara, ada juga undang-undang bela negara di situ. Siapa-siapa yang berhak, ya, siapa-siapa yang wajib. Nah, itu dituangkan dalam perihal aturan tentang bela negara tersebut. Nah, begitu. Selanjutnya yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 huruf J, ya, pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ya, seperti saya ucapkan di awal tadi, ya, yang menyangkut hak asasi itu memang hak yang sebebas-bebasnya. Artinya hak itu tidak bisa dicabut oleh siapapun mestinya, ya. Karena itu apa? Karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Kalau ada pertanyaan, loh, kalau hak asasi begitu, bagaimana orang yang ditembak mati oleh polisi? Nah, itu kan sudah melanggar hak asasi orang. Membunuh, menembak orang itu sudah jelas suatu perbuatan yang terlarang. Tapi membunuh juga itu kalau sudah sesuai dengan hukumnya, maka ya ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf kalau menurut hukum. Alasan pembenar itu apa? Dia dapat dibenarkan untuk membunuh atau menembak. Karena menurut undang-undang dia dibenarkan. Kalau pencuri sudah menebas kepalanya orang sekian orang, kemudian ketika hendak ditangkap dia melakukan perlawanan, ya ada aturannya. Aparat bisa menembak langsung, menembak atau melumpuhkan. Pertama, kalau prosedurnya misalnya tembakan peringatan pertama, tembakan kedua masih melawan, tembakan ketiga masih melawan, ya. Keempat harus dilumpuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu alasan pembenar. Bagaimana dengan alasan pemaaf? Nah, membunuh itu dilarang.
Bagaimana kalau undang-undangnya tidak mengatur itu? Yang perlu saya jelaskan mengenai alasan pemaaf di sini. Alasan pemaaf itu ya dia memang dimaklumi kalau dia membunuh. Misalnya orang gila, orang di luar kesadarannya, ya. Nah, hal itu juga harus dibuktikan secara medis bahwa memang dia adalah uh, tidak normal begitu sebagai layaknya manusia normal. Nah, sehingga disitulah karena kegilaan dia atau sifatnya seperti itu sehingga oleh hukum dimaafkan, alasan pemaaf. Jadi hak asasinya di situ kalau terkait itu ya. Tapi sebebas-bebasnya hak asasi itu ya tidak mungkin kita melanggar hak asasi orang lain, ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau orang lain punya motor, wah saya juga pengen punya motor, hak asasi saya dong pengen punya motor. Terus saya ambil punya orang, nah, secara paksa. Nah, itu juga yang tidak betul, ya hak asasi. Kemudian yang keempat, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ya, pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi itu, kebebasan hak dan kebebasan kita itu ya yang kita miliki, di luar itu juga ada hak dan kebebasan orang lain. Nah, sehingga hukum di sini untuk mencegah terjadinya ketidakteraturan ya agar terciptanya ketertiban di masyarakat, maka hukum harus ditegakkan. Nah, setiap orang harus tunduk pada undang-undang yang merupakan hukum itu sendiri. Sehingga disitulah yang dimaksud dengan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada batasannya. Ada sebagai warga negara kita juga dibatasi oleh hukum. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga ada hukum yang mengatur. Semua harus tunduk sehingga tercapai ketertiban masyarakat ya. Ya. Tuntutan yang adil itu dasarnya apa? Ya, untuk menjalankan hak dan kebebasan tadi itu secara adil. Dasarnya pertimbangan moralnya. Ya. Bebas apa-apanya. Ya kalau mau telanjang bulat ya di dalam ruangan tertutup. Tapi kalau sudah di luar, itu mengganggu ketertiban umum. Nah, kurang lebih seperti itu kalau ekstrimnya. Kemudian nilai-nilai agama. Ya, kita sudah barang tentu diberi ruang oleh negara untuk menjalankan agama menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, apa yang kita yakini itu kita bebas untuk menjalankan. Bukan berarti kita juga bebas untuk menjelekkan orang pemeluk agama lain. Ya, nah inilah nilai-nilai agama juga yang menjadi pertimbangan. Keamanan, ya, ketertiban umum, ya, gitu. Nah, terakhir yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya. Ini undang-undang mengenai pertahanan negara juga di situ mengatur hak-hak warga negara untuk melakukan pembelaan terhadap negara, ya. Bagaimana usaha-usaha mempertahankan negara. Sebab
mempertahankan negara yang amat luas ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat TNI, ya. Paling tidak sesuai perannya masing-masing, ya. Yang pelajar ya pelajar, ya sesuai perannya itu. Mereka yang bertani misalnya, sekalipun kalau memang dia mengetahui ada suatu peristiwa membahayakan pertahanan negara, ya dia punya hak melakukan pembelaan, ya, atau usaha pertahanan. Paling tidak ya melapor ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini kalau terkait dengan ancaman dari negara lain, mengganggu keselamatan negara, pemberontakan begitu, ya lapornya ke aparat TNI, begitu ya, mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.